kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, sidang Wan Prestasi terkait dugaan Wan Prestasi dengan tergugat Tamara Bleszczynski dan sebagai penggugat yakni Resort Bleszczynski yang merupakan kakak Tamara kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Agenda sidang kemarin yakni penyerahan proposal dari pihak penggugat. Namun dalam sidang mediasi kemarin, kedua belah pihak hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Seharusnya dalam sidang tersebut, kedua belah pihak menyerahkan proposal perdamaian setelah mediasi 2 kali batal terlaksana. Kedua belah pihak. Ya bang, boleh bang. Bang, ya silakan dimulai. Pihak Resort Bleszczynski. Oke, tutup bang. Diwakilkan oleh Ibu Susan dan pihak Tamara Bleszczynski. Diungkapkan kuasa hukum Tamara bahwa pihaknya selaku tergugat telah menyerahkan proposal rencana mediasi. Namun lagi-lagi, pihak Tamara dibuat kecewa lantaran pihak penggugat belum menyerahkan rencana proposal yang dimaksud. Lantas mengapa pihak Resort Bleszczynski tidak datang dan menyerahkan proposal mediasi tersebut? Di mediasi hari ini sebenarnya agak singkat ya. Yang dimana tadi dalam mediasi seharusnya kan agenda hari ini itu kan penyerahan proposal rencana perdamaian dari pihak penggugat maupun tergugat. Itu yang disampaikan oleh hakim mediator pada agenda mediasi yang lalu. Cuman pada faktanya hari ini kami dari pihak tergugat tetap beritikat baik, yaitu kita menyiapkan proposal rencana mediasi dan telah kita serahkan juga ke hakim mediator. Dari pihak sana sudah memberikan, nah nanti tinggal kita jawab di tanggal sidang berikutnya tanggal 10 April jam 10. Nah, saat ini kan klien kami masih tidak bisa hadir karena sakit ya. Waktu itu sudah kita serahkan juga surat keterangan dokter, juga tiket yang dia berangkatnya itu ada di Indonesia itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 itu langsung berangkat lagi ke Amerika malamnya ya. Nah itu sudah kita sampaikan kepada hakim mediator dan juga Tamara juga udah paham. Diungkapkan kuasa hukum bahwa kliennya Resort tidak mengajukan proposal di sidang kemarin karena kliennya sakit karena mengalami kecelakaan. Yang bersangkutan akan datang ke Indonesia dari Amerika Serikat pada 6 April mendatang untuk bertemu secara langsung dengan Tamara dalam sesi mediasi. Kakak Tamara diperkirakan akan hadir di persidangan pada 10 April mendatang. Kalau dari Ibu Tamara yang tadi saya sampaikan, iya, dalam proposal kami, kalau dari pihak penggugat, kami kan tidak tahu karena tadi dia menyampaikan proposal dari penggugat kan belum siap. Jadi kita tidak tahu keinginan pastinya karena nanti mau disampaikan pada tanggal 10 nanti. Pak Rick itu memang tinggalnya di Amerika dan bisnisnya ada di Amerika dan di Indonesia. Jadi ya 6 bulan, kadang beliau datang, kadang 3 bulan. Kemarin kan datang ke Indonesia itu di bulan September, November datang. Nah kecelakaannya itu di bulan Desember. Pas lagi mau Natal itu dia kecelakaan, jadi bukan sakit biasa, kecelakaan kakinya patah, jadi digip ya di Amerika, jadi jalan pun juga agak susah dan tidak bisa melakukan perjalanan yang jauh gitu. Nah itu dia, padahal kita sudah infokan, dan kita udah bicarakan ke hakim surat-surat bahwa keterangan dari rumah sakit segala macam gitu. Ini ya klien kami yang sedang sakit, kakinya patah, itu kakinya digigit ya. Ini bulan Desember sampai sekarang ini masih belum bisa jalan, makanya dari dokter itu nggak boleh untuk bepergian jauh karena perjalanan dari Amerika ke Indonesia itu 24 jam.
Menurut kuasa hukum Tamara, proposal yang diserahkan pihaknya tersebut hanya terkait aset berupa hotel yang terletak di kawasan Puncak Bogor. Pihak Tamara juga menuntut kewajiban yang harus dibayarkan pihak manajemen hotel terhadap dirinya yang selama sekian tahun ini tidak pernah ia terima. Kalau dari proposal yang kita sampaikan itu hanya terkait hotel dijual, habis selesai dijual, dikeluarkanlah hak-hak dan kewajiban yang memang perlu dikeluarkan. Hanya di itu aja sih kalau dari Ibu Tamara untuk di proposal. Hanya minta haknya saja ya? Lebih ke menyelesaikan lah kewajiban-kewajiban yang emang harus diselesaikan dari hasil penjualan hotel tersebut. Karena hasil hotel tersebut kan emang peninggalan almarhum kan. Jadi dijual hotel tersebut, baru dikeluarkanlah untuk menyelesaikan kewajiban dan hak-hak yang emang harus dikeluarkan dari hasil. Ya, hanya itu saja. Jadi untuk dijual itu sudah kapan-kapan udah mau dijual. Nah, itu sudah dikomunikasikan dengan Tamara. Tamara sendiri yang selalu menghilang-hilang, yang tidak mau bertemu dengan Pak Rik. Nah, kesininya dia laporin Pak Rik mengatakan bahwa adanya melakukan penggelapan. Dia laporkan ke Polda Jawa Barat ya. Diungkapkan kuasa hukum Rizard Blesensky bahwa Tamara selama ini telah menutup rapat pintu komunikasi dengan kakak kandungnya itu. Hal itulah yang membuat Rik kecewa dan membawa kasus tersebut ke persidangan. Ia pun menuntut agar Tamara datang ke mediasi mendatang dan tidak menghindar dari pertemuan nanti. Tamara sendiri yang kalau kita perhatikan di sini, dia yang memulai dalam kasus ini. Diganti gimana? Apa yang diganti? Tetap kok nama hotelnya HBI Hotel Bukit Indah. Di mana digantinya? Makanya jadi banyak statement-statement yang dilakukan oleh Tamara yang menyimpang, yang selalu mendiskreditkan klien kami. Saya didatengin, saya bingung gitu kenapa nominal yang segitu jaminannya harus satu hotel yang besar. Bagaimana saya bisa mendapatkan keadilan agar supaya masalah ini mudah-mudahan saya diberi umur panjang, tidak sampai ke anak saya nanti terus dibebani utang, ini kita sama sekali tidak tahu menahu. Jadi sengaja untuk menghancurkan karir kakaknya, menjelek-jelekkan kakaknya. Seolah-olah satu, kakaknya menggelapkan hotel, warisan. Padahal hotelnya masih ada. Warisan itu sudah dibagi masing-masing. Jadi apanya? Dan dia tidak pernah kok memberikan seperti kontribusi pada hotel itu. Kayak kemarin ada gempa, itu rusak semua, ada dia membantu? Nggak ada, serupiah nggak ada. Malah itu Pak Rik semua. Terus pernah kebakaran tahun 2004 kalau nggak salah ya. Itu kebakaran, habis semua itu, hotel itu. Mungkin ada hanya sebagian. Itu yang bangun semua adalah Pak Rik. Nah, dia tidak pernah membangun. Kalau seandainya kita pinjam uang di bank, berapa bunganya? Kalau tidak bayar, apa nggak disita sama bank? Ya kan? Nah ini Pak Rik udah memodalin segala macam, uangnya udah ketanam di sana, tapi uang belum kembali, malah dibilang dia menggelapkan. Itu orang sakit hati, Bang. Seperti pada penayangan sebelumnya, Tamara digugat kakak kandungnya 34 miliar karena diduga telah melakukan wan prestasi biaya pengobatan untuk ayahandanya Zbigniew Blesensky selama masih hidup. Sementara itu, di lain peristiwa, sidang perdana kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio dengan terdakwa anak dengan inisial AGH, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin pagi. Dalam sidang yang beragendakan diversi atau musyawarah itu berlangsung hanya setengah jam dan tertutup dari liputan awak media. Sidang diversi tersebut dihadiri kedua belah pihak, baik dari keluarga korban yang diwakili oleh kuasa hukum dan dari pihak keluarga terdakwa anak. Selain juga dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan yang juga hadir di persidangan tersebut. Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kendati pihak keluarga korban menolak proses musyawarah atau diversi,
Tapi proses yang dijalani tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Pidana Anak dan tahapan yang ada di pengadilan. Sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa, Hakim Anak, Ibu Sri Wahyuni Batubara, sudah dilakukan proses tahapan musyawarah diversi. Nah, proses diversi ini kan sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kan wajib dilakukan. Dan yang hadir. Sementara itu, kuasa hukum keluarga David Ozora, Melissa Anggraini, mengatakan telah menerima surat panggilan terkait pelaksanaan diversi perkara AGH. Dalam hal ini, pihak David tetap akan menghargai seluruh rangkaian proses hukum. Namun tegas tetap menolak prosesi diversi tersebut. Dengan gagalnya proses diversi tersebut, maka akan dilanjutkan dengan proses persidangan yang dilakukan pada hari itu juga. Sidang pertama agendanya pembacaan surat dakwaan. Ini sidang baik diversi maupun sidang pembacaan dakwaan. Sidang perdana tadi itu adalah sidang tertutup. Mohon dimaklumi sehingga tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Terkait dengan diversi, ya diversi saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya, perlakuan anak, ya tindak perbuatan anak yang tidak diawali dengan niat jahat saja, misalnya kelalaian, kecerobohan, yang mengakibatkan dampak dan kerugian terhadap orang lain, itu saja susah untuk diterima diversinya. Nah, sampai hari ini David sudah 38 hari di ruang ICU, disampaikan oleh dokter terkena diffuse axonal injury stage 2, di mana dia mengalami cedera otak parah, sehingga keluarga juga sudah menyampaikan tadi kepada majelis dalam musyawarah sidang diversi bahwa keluarga menolak. Tadi kita sampaikan juga surat kepada majelis menolak adanya diversi. Saya tidak tahu karena saya tidak mengikuti jalannya diversi. Yang jelas mereka tidak bersedia untuk melakukan proses penyelesaian di luar persidangan. Yang jelas syarat utama untuk diversi itu kan ada kesediaan dari kedua belah pihak terutama untuk menempuh proses penyelesaian di luar pengadilan. Tapi kalau sejak awal salah satu pihak menyatakan tidak ingin menyelesaikan proses penyelesaian di luar pengadilan, ya tentu deadlock. Sementara itu, saat dimintai komentarnya terkait gagalnya diversi atau musyawarah yang ditempuh kedua belah pihak, kuasa hukum AGH memilih menghindar dari kejaran awak media. Ia berharap masih ada pintu damai untuk kasus yang menyedot perhatian masyarakat luas itu. Kami ikutin proses ini dengan sebaik mungkin. Banyak pihak juga yang terus mendoakan ini, maka kami terus juga untuk mengikuti proses ini untuk keadilan bagi semua, termasuk untuk Ananda David pastinya. Itu aja ya. Diversi kita tolak ya. Dalam sidang pertama, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan dakwaannya. Dalam dakwaannya, JPU membacakan bagaimana peran AGH saat penganiayaan tersebut terjadi. Diungkapkan kuasa hukum David, kondisi AGH dalam keadaan baik dan bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan majelis hakim yang menyidangkan. Pelaku anak AGH terancam hukuman 5 tahun penjara. Setelah disampaikan oleh kami terkait diversi tidak bisa dilakukan, maka langsung dinyatakan oleh majelis diversinya gagal. Nah, ketika dinyatakan gagal, langsung diagendakan pada saat itu juga kita turun ke bawah, masuk ke ruang sidang anak untuk agenda pemeriksaan. Yang pertama itu sidang pembacaan dakwaan, begitu. Nah, pembacaan dakwaan kami selaku kuasa hukum dengan perwakilan keluarga tadi pamannya anak korban David menghadiri, mendengarkan langsung pembacaan dakwaan. Nah, dalam pembacaan dakwaan pasal yang disampaikan masih sama dengan pasal yang pada saat proses penyidikan, ya, penganiayaan berat terencana dengan tuntutan dakwaan alternatif, ya,
Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancamannya 5 tahun dan pasal 355 penganiayaan berat junto 56 KUHP tentang pembantuan pidana yang ancaman pidananya 12 tahun. Karena AGH berstatus sebagai anak, maka Jaksa Penuntut Umum atau JPU hanya berhak menahan pelaku selama 5 hari ke depan dan dapat diperpanjang selama 7 hari ke depan. Sementara itu dari keluarga David tetap menuntut agar hukum ditegakkan seadil-adilnya kendati pelaku masih di bawah umur. Ini sudah menjadi sudah merupakan penganiayaan berat ya. Jadi untuk diversi itu sudah memang sudah nggak ada, intinya seperti itu. Amat sangat tidak memungkinkan. Amat sangat tidak memungkinkan. Dan kami juga memohon dari ini pada masyarakat semua untuk terus mengawal proses hukum agar hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya sehingga semua dapat mendapatkan keadilan sesuai dengan porsinya masing-masing. Terlepas apakah itu anak maupun sudah dewasa. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dibacakan bagaimana peran AGH saat penganiayaan tersebut terjadi. Diungkapkan kuasa hukum David kondisi AGH dalam keadaan baik dan bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan majelis hakim yang menyidangkan. Sehat, alhamdulillah kita melihat anak berkonflik hukum AG ini sehat ya. Dia bisa menyampaikan menjawab pertanyaan daripada hakim. Menurut rencana, sidang kasus penganiayaan David Ozora tersebut akan digelar setiap hari. Agenda sidang berikutnya eksepsi atau bantahan dari pihak pelaku anak. Pada kesempatan tersebut, kuasa hukum David juga meminta doa untuk kesembuhan kliennya yang sudah hampir 40 hari masih berada di ruang ICU rumah sakit. Menurut rencana, orang tua David akan hadir di persidangan berikutnya. Nanti di dalam sidang anak ini tentu orang tuanya Ananda David akan hadir karena beliau juga sudah sempat diperiksa, jadi akan memberikan kesaksian di dalam persidangan tertutup ini. Selain menerangkan jalannya persidangan yang berlangsung secara tertutup, pihak keluarga juga menyampaikan kondisi terkini David Ozora yang masih terbaring lemah di ruang ICU rumah sakit. Lantas benarkah dalam waktu dekat keluarga akan membawa David ke luar negeri untuk penyembuhan David? Alhamdulillah kondisinya sudah dari pertama masuk sampai sekarang progresnya sangat positif. Namun kalau dikatakan sembuh, kan saya juga melihat di beberapa media sudah bisa berdiri tegak, itu sebenarnya belum. Bukan. Karena masih dibantu pakai tempat alat terapi itu karena merupakan fisioterapi yang dilakukan dari tim dokter karena David sudah hampir sebulan terbaring di tempat tidur, otot-ototnya tidak digerakkan sehingga ada penyusutan. Jadi harus ada fisioterapi untuk tadi bagaimana ada pemulihan otot dari kondisi David sendiri. Terus kemudian untuk respon itu sudah mulai ada respon. Jadi sudah bisa mendengar perintah-perintah kecil seperti suruh buka mulut untuk makan, suruh nengok kiri, nengok kanan, juga sudah bisa. Namun tingkat kesadarannya seperti mengenali ayahnya dan ini juga itu masih belum. Dia masih ada semacam tremor lah di kaki. Terus kemudian pergerakannya juga masih agitatif. Jadi masih diikat lah. Masih juga ada pasang treksotomi ya di sini. Treksotomi ya untuk pernafasan. Karena juga dia belum secara penuh sadar cara ngirup udara gitu. Jadi masih pakai alat bantu. Selain AGH dan Mario, polisi juga telah menetapkan Shane Lucas sebagai tersangka. Sebagai pelaku anak, AGH mantan kekasih Mario juga dinaikkan statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku. Baik Mario dan Shane kini telah menjalani penahanan di sel Polda Metro Jaya.